Oke, kita langsung mulai aja ya 여러분. Ini kan ada pertanyaan. Nomor 1, kita coba baca pertanyaannya dulu. 다음과 같은 표지판을 어떤 곳에서 볼 수 있습니까? Nah, kira-kira semua yang ada di sini udah pasti bisa mengartikan ya. 다음과 같은 표지판은, 표지판 itu adalah papan. 어떤 곳에서 볼 수 있습니까? Di tempat yang bagaimana kita bisa melihatnya. 볼 수 itu melihat. 곳에서 itu tempat. 어떤 itu yang bagaimana. Ya. Nah, coba kita lihat di gambarnya ya, 여러분. Ini kan jelas di sini ada tulisan gung sa jung. gung sa itu adalah konstruksi, jung itu sedang berlangsung. Di sini juga ada orang pakai topi proyek. Ini jelas di sini ada di tempat proyek konstruksi ya. Biasanya kalau di Indonesia tuh kayak ada perbaikan di jalan kayak gitu. Nah, di opsi pilihannya kita bisa cek satu persatu kira-kira yang mana betul. Yang nomor 2 yang 공사를 하는 곳. 곳 itu adalah tempat ya. moja를 panen, moja itu topi, panen itu menjual. 차를 세우는 곳, 차를 itu mobil, 세우는 곳 itu kayak berhenti, sewo, dari kata sewo, jadi kayak tempat parkir gitu ya. 차를 세우는 곳, 물건을 만드는 곳, 물건 itu adalah barang, mandarin itu adalah membuat. Nah, jelas bukan ya. Jadi jawabannya yang betul adalah nomor 2. 공사를 하는 곳. Oke, kita lanjut ya, 여러분. Kemudian kita baca soal nomor 2. 불이 나서 밖으로 대피해야 합니다. 어떤 표지를 찾아야 합니까? 불이 나서 밖으로 대피해야 합니다. Yang kita tahu semuanya adalah 불이 나서 itu adalah kebakaran. Terjadi kebakaran sebenarnya ya. 밖으로 대피해야 합니다. 밖으로 itu adalah keluar. 대피해야 itu mengungsi. menghindar ya dari kebakaran. 어떤 표지를 찾아야 합니까? rambu yang mana yang harus kita cari? Nah, ini kita harus perhatikan satu persatu. Sebenarnya sudah jelas sih. Yang ini jelas bukan adalah dilarang masuk. Gambar dokter jelas bukan. Ini pintu exit. Kalau ini menarik tuas, ini buat mengumumkan ya. Ini juga bukan, karena kita harus mengungsi. Nah, yang paling tepat adalah nomor 3. Nah, oke, kemudian lanjut. 다음 중 사진을 찍지 마십시오를 뜻하는 표지판은 어느 것입니까? 다음 중 사진을 찍지 마십시오. Kita tandai dulu, 사진을 찍지 마십시오 itu adalah dilarang mengambil foto. 를 뜻하는 표지판은 어느 곳입니까? Udah jelaskan ya pertanyaannya, yang mana rambu yang harus yang menjelaskan dilarang mengambil foto itu jelas jawabannya adalah nomor 2 karena gambar kamera dicoret. Kalau ini dilarang menggunakan handphone, ini dilarang menggunakan komputer, ini dilarang menggunakan kacamata. Oke, selanjutnya nomor 4. kita baca soalnya dulu. 다음 사진을 보고 알 수 있는 것은 무엇입니까? Ketika melihat gambar ini, apa yang bisa kita ketahui? 알 수 있는 것은 무엇입니까?
kita bisa perhatikan dulu gambarnya, ini ada di halte bus, jelas ya. Kemudian kita coba baca pada kata-katanya di halte bus ini. 건강과 행복을 기다리는 금연 정류소입니다. Nah, ini ada kata kunci 금연. 금연 itu artinya dilarang merokok. Nah, kita bisa cari jawaban yang ada kata kunci ini ya. Kita bisa cari satu-satu. Nanti kita artikan setelahnya, oke? Coba. Ya, betul. Jawabannya adalah yang nomor 3. Karena ada 담배를 피우면 안 돼. 담배를 피우면 안 돼. Itu dilarang merokok. Sama kayak 금연. Nah, 이 버스 장류소에서 담배를 피우면 안 돼. di halte bus ini 담배를 피우면 안 돼. dilarang merokok. 버스 kalau nomor 1, 버스 정류소를 깨끗하게 사용해야 합니다. halte bus digunakan dengan bersih, harus dengan bersih ya. Ini benar, tapi tidak sesuai dengan konteksnya. kemudian nomor 2, 버스를 기다릴 때는 반드시 줄을 서야 합니다. pada saat menunggu bis, 버스를 기다릴 때 반드시 줄을 서야 합니다. harus antre. Ini juga benar, tapi tidak sesuai dengan konteksnya. kemudian yang nomor 4, 건강을 위해서는 대중교통을 이용해야 합니다. jangan terkecoh dengan kata 건강. memang di sini ada kata 건강 ya, tapi di selanjutnya ini inti dari semuanya ini adalah dilarang merokok. 건강과 행복을 기다리는 금연 정류소입니다. kesehatan dan kebahagiaan. 기다리는 금연 정류소입니다. untuk menunggu kesehatan dan kebahagiaan di sini adalah tempat halte bis yang dilarang merokok. Mungkin seperti itu ya kurang lebihnya. mungkin ada yang bisa menjelaskan lagi ya. ini 건강을 위해서 대중교통. kembali ke nomor 4, 건강을 위해서 대중교통 itu adalah transportasi umum. 이용해야 합니다. enggak ya, karena transportasi umum dan kesehatan itu adalah suatu hal yang berbeda, oke? Jadi jawaban yang tepat adalah nomor 3. Lalu kita lanjut ke nomor 5. Kita baca soalnya dulu. 친구와 같이 식당을 가서 bersama teman pergi ke restoran kimbap과 라면을 먹었습니다. kimbap dan ramen makan. saya makan kimbap dan ramen gitu ya, bersama teman ke restoran. 모두 얼마나 내야 합니까? semuanya berapa? 내야 itu membayar ya. berapa saya harus membayar? Nah, kan dia tadi makan apa? kimbap, ramen. Kita cari aja di sini pada jarimpan. Kita bisa perhatikan di mana dan berapa harga kimbap dan ramennya. Kimbapnya ada di sini, ramen ada di sini. Ini kita cuma penjumlahan aja ya. 3.500 won. Nomor 2 itu. Lanjut. Oke, kita ke nomor 6. kita baca soalnya. 다음은 주요 전화번호 안내판입니다. 불이 났을 때 몇 번을 전화해야 합니까? Nah, kita bisa artikan dulu ya 여러분. 주요 itu penting.
전화번호 itu nomor telepon. Anepan, papan informasi. 안내 itu informasi ya. 불이 났을 때는 몇 번에 전화해야 합니까? 불이 났을 때 saat terjadi kebakaran. Nomor berapa? 몇 berapa? Telepon. Nomor berapa yang harus kita telepon? Kita bisa coba cek satu-satu pada nomor-nomor yang ada di papan informasi ini. 범죄 신고. 범죄 itu adalah kejahatan atau kriminal. 전화번호 aneh itu informasi. Ini 신고 itu melaporkan ya, jadi melaporkan kriminal. Kemudian 시간 안내, 시간 itu adalah waktu. Informasi untuk mengetahui waktu kita bisa telepon di nomor ini. Kemudian 화재 신고, 화재 itu betul ini adalah kebakaran. 신고 itu melaporkan, untuk melaporkan kebakaran yaitu nomor 119 yaitu 119 ya 여러분. Yang ini adalah 날씨 aneh. 날씨 itu adalah cuaca, untuk mengetahui informasi tentang cuaca ke 131. Jadi jawaban yang benar adalah 119 atau 119 gitu ya 여러분. Ini untuk yang pemula-pemula aja ya, YPPA. Mungkin yang jago udah pada pinter. Oke, kemudian nomor 7, kita bahas nomor 7. 병원 옆에 무엇이 있습니까? 병원, rumah sakit. 옆에, samping, sebelah. 무엇이 있습니까? Ada apa? Kita cari 병원 di mana 여러분? Pada gambar di bawah ini. Betul, ini di sini ada 병원. 병원 옆에 ada apa ya 여러분? Betul, ada 우체국. Nah, maka yang benar adalah jawabannya nomor 4. Sangat mudah yang ini ya 여러분. Kita coba yang nomor 8. kita baca soalnya. 다음 글과 관계 있는 표지판은 무엇입니까? Pada tulisan di bawah ini, 글과 ini, 관계 있는 yang berhubungan dengan 표지판은 rambunya itu yang mana? Oke. Nah, kita artikan pada si kata-katanya. 여기는 아무나 들어올 수 없습니다. Di sini semua siapapun tidak bisa masuk. Ini masuk siapapun ya. 수 없습니다 itu tidak bisa, kata yang negatif ya. Nah, selanjutnya intinya ini tidak bisa masuk, dilarang masuk gitu ya. selanjutnya 이곳에서 일하는 직원만 들어올 수 있습니다. Di sini, di tempat ini, 일하는 직원만, karyawan yang bekerja. 직원 itu karyawan ya, 일하는 itu kerja. karyawan yang bekerja man hanya 들어올 수 있습니다. yang bisa masuk. Ini adalah di sini yang bisa masuk hanya karyawan yang bekerja. Nah, ini kita coba cek pada jawabannya ya 여러분. Nomor 1 adalah 정리정돈. 정리정돈 itu apa ya 여러분? Sedang dalam perbaikan ya kan. Terus kita langsung aja untuk cek pada jawabannya. Yang mana ya 여러분? Ya betul, nomor 3 jurik 금지.
muncul 이 금지 itu adalah dilarang masuk. 사용 금지 ini dilarang digunakan. Ini ya. Dilarang digunakan. kemudian 순서를 지키자 올바른 작업. Ini 올바른 순서를 올바른 지키자. Ini gimana ya bacanya? Aku juga agak bingung. Intinya 순서를 sesuai urutan gitu ya. Sesuai urutan. Nah, mohon maaf ya walaupun kalau ada kesalahan. Kita nanti cek satu-satu. Kalau ada yang menemukan kesalahan, tolong di komen. Untuk jawaban yang benar adalah yang nomor 3. Nah, kita lanjut untuk nomor 9 sampai 15 nih ya walaupun. Ini tentang pinkan. Pinkan ini yang agak sulit di beberapa orang ya. Kita coba bahas satu-satu dulu. Nomor 9. Ini ada sebuah percakapan yang bunyinya gini. 괜찮아요. 많이 아파 보여요. Kamu gak apa-apa. Kelihatan kamu sangat kesakitan. Terus 땡땡땡. 걸렸어요. 열도 나고 목도 아파요. Nah, di sini kata kunci untuk menjawab pinkan itu bisa diperhatikan tiap-tiap katanya. Karena bisa jadi di sebelumnya sudah ada kata kunci, di setelahnya juga ada kata kunci. Kalau yang ini kata kuncinya ada di kata setelah pinkannya. 열도 나고, 열 itu demam, suhu demam. 나고 naik ya, muncul. 열도 나고 itu demam. 목도 아파요. 목 itu tenggorokan. 목도 아파요, sakit. Nah, ini udah jelas kalau orang ini sakit demam, terus tenggorokannya juga sakit. Itu sakitnya apa ya Rukun kira-kira? 감기. Dia terkena 감기 itu tuh kayak flu gitu ya, sakit demam, flu 감기. Kok gini? Demam. 기침 itu batuk. 병원 itu rumah sakit. 약 obat. Kalau misalnya 약이 걸렸어요, mendapat obat. 열도 나고 목도 아파요. Aku demam dan tenggorokanku sakit. Kalau 약 itu kurang tepat karena 약 itu tidak pakai 걸렸어요. Kalau 병원 itu adalah tempat, juga tidak. 약 itu adalah benda ya. 감기 itu lebih ke 걸렸어요 karena dia mendapat itu kayak mendapat sakit demam gitu. Terkena sakit demam gitu loh. Terus yang selanjutnya ya 여러분. 내일 시간에 있어요. Kita baca langsung ya. 내일 시간에 있어요. 내일 좀 만나고 싶은데요. Kamu besok ada waktu? Besok aku ingin bertemu. 죄송해요. maaf. 내일은 제가 땡땡땡 가 있어요. 고향 친구들을 만나기로 했습니다. Nah, ini kan ada kata kunci juga nih, 고향 친구들을 만나기로 했습니다. Kira-kira dia kemana? Karena ada ga-nya di sini, i-nya di sini. 제가 약속이 있어요. Bisa tepat. Coba kita masukkan opsi nomor 2. 제가 고향이 있어요. 고향 가 있어요. Aku ada kampung halaman.
ini kurang tepat ya. Harusnya kalau mau ke kampung halaman 갔어요, 가고 싶어요 atau akan pergi ke kampung halaman. 해외 ini meeting ya, meeting atau rapat, pertemuan untuk terkait pekerjaan. 해외 kayaknya 해외 ke luar negeri deh maksudnya. 전화 itu telepon, 전화가 있어요. Kayaknya enggak juga kalau 전화 dikaitkan dengan ini, 내일은 제가 전화가 있어요. Direncanakan gitu enggak mungkin ya. 해외 itu ternyata ke luar negeri. Kayaknya juga bukan, karena besok banget nih. Ya, yang benar adalah 약속 있어요. Yang paling tepat ya 여러분. Oke, lanjut dulu nomor 11. 중국 대사관에 가려고 하는데요. 길 좀 땡땡땡 주시겠어요? 미안해요. 저도 길을 잘 몰라요. Sebenarnya kita nggak harus tahu semua arti kosakata. 중국 대사관에 saya juga, misalnya saya nggak tahu nih, 가려고 하는데 길을 좀 땡땡땡 주시겠어요? 길 itu jalan, 좀 itu tolong, 쭉쭉쭉 주시겠어요? memberi. Nah, 걸어 itu jalan, jalan literally lagi jalan gitu ya, jalan bukan nama jalan loh, tapi ini jalan kayak melangkah gitu. 세워 berhenti, 건너 melewati, 가르쳐 mengajari. Nah, ini yang paling tepat adalah nomor 4 karena memberitahulah. 길 좀 가르쳐 memberitahu atau mengajari ya. 주시겠어요? Ya, dia minta diberitahu untuk jalannya. Kalau 길 좀 걸어 주시겠어요? Nanti yang jalan adalah yang ngasih tahu, yang akan ngasih tahu. Gitu. Oke, 여러분. Nomor 12 ya. Kita langsung aja baca soalnya. 한국에서 집 안에 들어갈 때 신발을 땡땡땡. Di Korea 집 안에 rumah ini dalam, ter어갈 때 masuk, 때 saat, 신발을 sepatu. Di Korea saat masuk ke dalam rumah sepatu 땡땡땡 합니다. harus 땡땡땡 betul 벗어야 melepas. 지워야 itu hapus bukan ya. 잘라야 itu menumbuhkan, membesarkan bukan juga. 깎아야 memotong bukan juga. Gitu ya 여러분. langsung aja kita nomor 13. 저는 아침에 출근하는데 2시간 걸려요. Aku pada pagi hari 출근하는데 saat berangkat kerja membutuhkan waktu 2시간, 2jam. 리키 씨는 어때요? kalau 리키 bagaimana? 저는 회사가 집에서 땡땡땡 걸어서 5분밖에 안 걸려요. Aku rumah dari perusahaan perusahaan
jarak rumah dari perusahaan gitu ya. 걸어서 5분밖에 안 걸려요. 5분밖에. berarti kan cuma 5 menit ya. Berarti harusnya dekat. Yaitu jawabannya yang 가까워. Ini dekat. 복잡해요 itu macet seperti rame gitu. 복잡해, rumit, ruwet, macet kalau konteksnya jalan ya. 멀어요 jauh. Enggak juga karena cuma 5 menit. Jadinya enggak mungkin jauh. Kemudian 빨라요 cepat. Kalau cepat itu 저 회사가 집에서 빨라요. kurang tepat ya 여러분. 걸어서 5분밖에 안 걸려요. karena dia jalan kaki aja 5 menit. Enggak lebih, enggak nyampe di atas 5 menit. Jadi sudah pasti jawabannya adalah 가까워요. Nah, kita coba nomor 14. 강한 빛이 많이 나오는 곳에서 작업을 할 때 눈을 보호하는 반드시 서야 합니다. Nah, ini 강한 빛이 눈을 보호하는, kita coba pahami dulu 여러분. 많이 나오는 곳에서, kayak ini kayak percikan api gitu ya 여러분. 작업할 때 눈을 보호하는, yang menjaga ini mata di saat kerja, saat melakukan pekerjaan yang banyak percikan apinya. 눈을 보호하는 melindungi mata. 보호하는 눈을 melindungi mata apa? 반드시 써야 합니다. harus menggunakannya. Iya betul, yang jawabannya adalah yang nomor 1, 보안경 atau kacamata pelindung. Kacamata keamanan lah ya. Atau pelindung. 안전화 itu adalah sepatu safety atau sepatu keamanan. Ini bukan, karena bukan di mata ya. 안전벨트 adalah sabuk pengaman. Bukan juga karena mata. 안전장갑 adalah sarung tangan pengaman ya. Ini juga bukan. Tuh udah jelas ya 여러분. Nomor 1 보안경. Kemudian kita yang nomor 15. Ini Indonesia에서 왔어요. Aku datang dari Indonesia. Udah jelas pertanyaannya adalah 어느 나라에서 오셨어요. Dari negara mana kamu datang? negara. Kamu datang 오셨어요. Kalau 이름이 뭐예요 yang nomor 1. 이름이 뭐예요 itu nama kamu siapa? Indonesia에서 가봤어요. Indonesia에서 pernah pergi ke Indonesia. Kalau jawabannya Indonesia에서 왔어요, bisa jadi bisa masuk tapi kurang tepat. Kemudiannya kalau nomor 4, Indonesia가 어디에 있어요? Indonesia itu di mana? Juga tambah salah kalau dijawabnya Indonesia에서 왔어요. Gitu 여러분. Cukup jelas ya.